Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muslim rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa 'ala bihi fid darin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haidu utawi iku nerangake haid. Al haidu utawi lafat haid lughatan ing dalam ana lughat iku asailanu ngalir. Wa syar'an ing dalam ana syara' iku tabu jibilatin getih karakter ya khruju kang metu apa min aqsa rahimil mar'ati saking pucuk rahime wong wadon ala sabil sihati ing atase dalane sehat. Fi awqatin ing dalam pira-pira waktu maksudatin kang tertentu. Wan nifasu utawi nifas wa ya nifas iku adamu ketel kharij kang metu akibat ibadah ing dalam sakwise babaran awal waktu imkanal haidi utawi iki ku penerangake kawitane waktu mungkine haid. Ghalibuhu lan kapra lan umume haid. Wa akhiruhu lan akhire la. Wa ghalibuhu lan umume awal waktu imkanal haid wa akhiruhu lan akhire awalu ila akhirih. Awalu waktin utawi kawitane waktu yumkinu kang mungkinake apa awal antahidu ing yen to haid fihi ing dalam awal safal mar'atu mangwadon ikutis usinina sanga pira-pira taun kamariyatin kang bangsa kamariyah takribiyatin kang bangsa kira-kirane wa ghalibuhu lan kaprae awalu waktin iku isyruna 20 apane sanatan taune wala akhiran ora ana akhire lahu kaduwe awal. Aqalul haidi utawi iki kubab kang nerangake paling gede-gede haid wa ghalibu lan kaprae haid wa akharuhu lan akeh haid. Aqalul haidi utawi paling gede-gede haid iku yaumun sedina wa la teman sawengi wa ghalibu lan kaprae haid iku situn 6 dina aw sabun utawa 7 dina. Waqdharuhu lan paling akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane akalu tuhri utawi iki ku nerangake paling kidik-kidik suci penal haidataini ing dalam antara haid loro wa ghalibulan umume at-tuhur bainal haidataini wa akdharuhu lan paling akeh-akeh at-tuhur bainal haidataini. Akalu tuhri utawi paling gede-gede suci penal haidutani ing dalam haid loro. Ing dalam antarane haid loro iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibuhu lan umumi atuhur bainal haidutaini iku 4 wa 20 lan 20 apane yauman dinane. Au thalathatun utawa 23 lan 20 yaum apane yauman dinane wala haddan ora ana watas li aktsarihi wala haddan ora ana watas iku maujud li aktsarihi maring akeh-akeh atuhur bainal haidutaini. Aqalu zamanin nifasi utawi paling gede-gede mongsone nifas utawi iki nerangake paling gede-gede zamanin nifas wa ghalibu lan kaprai zamanin nifas wa darurat paling akeh-akeh zamanin nifas. Aqalu zamanin nifasi utawi paling gede-gede mongsone nifas iku lahdatun srit wa ghalibu lan kaprai nifas iku 40 apana yauman dinane. Wa daruhu lan paling akeh-akeh zaman nifas iku situna 60 apane yauman dinane. Ma yahrumu bil haidi wan nifasi ma utawi iki kubab nerangake perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi kalawan sebab haid wan nifasi lan nifas. Yahrumu haram bil haidi kalawan sebab haid wan nifasi lan nifas apa ahada asyara 11 apane syai'an suwi-wiji rupane as-salatu salat wa tawafu lam tawafu masul musafilan demek musaf wa hamluhu lan gawa musaf walubthulan menang fil masjid ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maos Qur'an yuqasdil qiraati kelawan nejo maos wa saumulan poso wa talaq wal mururu lan lewat fil masjid ing dalam masjid inda khawfi talwithi ing dalam nalikane khawatir motor wal istimta'u lan ngalap senang bima kelawan ing dalam anggota baina surati ing dalam antarane utul warrubati lan tunggul wa taharatu lan suci ini yati ta'abudi kelawan niat ta'abud. Bismillahirrahmanirrahim. Haid menurut makna lughat itu memiliki pengertian mengalir atau airan. Haid itu menurut etimologi memiliki makna aliran atau mengalir. Makna syara' haid itu memiliki pengertian damu jibilatin, darah, sebuah darah karakter yang melekat pada diri seorang perempuan. Itu darah yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Maaf kalau boleh di-spill, ada 3 jalur dalam satu lubang. Yang paling ujung ujung itu ujung atas rahim
nya seorang perempuan ketika keluar itu darah, maka itu dikategorikan secara medis sebagai sekaligus secara pengertian yuridis memiliki pengertian adalah darah haid. Keluar itu darah dari ujung atas rahim seorang wanita dan keluarnya itu darah dalam kondisi sehat. Darah itu keluar dalam kondisi selain sehat juga di waktu-waktu tertentu. Nifas memiliki pengertian adzamul kharij aqibal wiladah. Pokok cara ana getih metu babaran ya, itu dikategorikan sebagai darah nifas. Ingat ya, aqibal wiladah. Bedane ba'da kali akibah. Kalau ba'da itu bisa jadi setelahnya itu rentan waktunya cukup lama. Tapi kalau akibah masih ya brojol trot terus getih titik metu. Bar anak metu getih. Maka itu dikatakan darah nifas. Masuk ke dalam bab awal waktu imkanin awal waktu imkanil haid wa ghalibu akhiruhu. Di usia kali pertama yang berlaku bagi seorang perempuan saat ia mengeluarkan darah haid. Di usia berapakah seorang wanita itu memungkinkan untuk keluar darah haid? Maka di sini tegas dijawab bahwa 9 tahun Komariah yaitu Hijriah, karena terpaut lebih kurang 11 hari antara Komariah dengan Komariah dengan Syamsiah atau Hijriah dengan Masehi. 11 hari, selisihnya 11 hari. Oleh karena 11 hari lebih ringkas Hijriah, maka ini menjadi catatan serius bahwa wong wedok mengeluarkan darah iku di usia 9 tahun perhitungan tahun Hijriah. Itu pun kira-kira, artinya bisa lebih bisa kurang. Bicara soal kira-kira ya itu tadi tidak lebih dari 5, 10 dan seterusnya. Dan tidak kurang dari 5 atau 10. Umumnya seorang wanita itu mengeluarkan darah haid isyruna zanatan di usia yang 20 tahun. Wala akhirullah, dan tidak ada batas akhir yang memungkinkan seorang perempuan itu mengeluarkan darah haid. Sangat boleh jadi umur 30 tahun baru mengeluarkan darah haid, bisa jadi juga umur 40 baru kali pertama mengeluarkan darah haid, dan seterusnya. Kalau haid wa ghalibuhu aktsaruhu, paling sedikitnya haid, paling sedikitnya seseorang mengeluarkan darah haid itu sehari semalam atau 24 jam. Umumnya 6 atau 7 hari dan paling banyaknya itu 15 hari 15 malam. Itu catatan pentingnya. Fokus. Ketika seorang perempuan mengeluarkan darah diakumulasi saat tanggal 1 sampai tanggal 15, kok nggak nyampe 24 jam, maka itu bukan darah haid. Lah kok sudah meninggalkan sholat, maka wajib qadha, karena akumulasinya tidak sampai 24 jam, ternyata 20 jam, maka wajib qadha. Begitu pula ketika seseorang wis kadung nggak sholat tanggal 1 sampai tanggal 15, lah kok tanggal 16 mesti keluar darah haid, 15 hari dia sudah tidak puasa, tidak sholat, maka itu puasa wajib diqadha, itu wajib diqadha pula sholatnya bila mana ternyata kok melebihi dari 15 hari. Kenapa? Karena dia melebihi dari batas maksimalnya seorang wanita mengeluarkan darah haid. Lanjut. Batas minimum seseorang itu mengalami fase suci antara 2 haid itu 15 yauman, 15 hari 15 malam minimal. Jadi artinya ketika seorang perempuan mengeluarkan darah haid di bulan sebelumnya tanggal 15, nah tanggal 29 kok mengeluarkan darah haid, dihitung fase sucinya kok nggak nyampe 15 hari, maka darah yang keluar ini masuk include dalam hitungan yang sebelumnya. Begitu. Dikatakan itu sebuah aqallut tuhur, masa suci yang transisi antara satu haid dengan haid yang lainnya, ketika itu minimal 15 hari dan umumnya 23 atau 24 hari, dan tidak ada batas akhir yang menjadi batas antara haid satu dengan haid yang setelahnya. Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung siklus dari darah yang dikeluarkan oleh itu wanita. Masing-masing memiliki kebiasaan dan karakter biologis sendiri-sendiri. Dua bab terakhir, aqall zaman nifazi, paling sedikitnya seorang wanita mengeluarkan darah nifas itu lahdhatun. Lahdhatun itu bukan sebentar ya, cerit. Nah, walaupun setetes atau kurang dari 1 tetes. Kok darah itu keluar setelah melahirkan, maka itu nifas.
Umumnya wong wedok iku nifas 40 hari, tapi maksimal 60 hari, berarti 6 bulan. Lalu, bab yang terakhir, ma yahrumu 'alal haidhi bil haidhi wan nifasi. Seorang wanita bila sudah mengeluarkan darah haid, maka baginya haram untuk melakukan 11 perkara. Pertama, orang kalau haid atau nifas haram untuk sholat. Kedua, haram untuk tawaf. Tiga, haram untuk memegang mushaf. Ingat, pengertian mushaf itu beda dengan Quran. Kalau mushaf itu ini masuk dalam kategori mushaf. Malaf atau cover itu juga masuk dalam kategori mushaf. Membawa mushaf juga nggak boleh. Beriktikaf di masjid juga nggak boleh. Membaca Al-Quran dengan niatan membaca nggak boleh. Tapi kalau niatan zikir boleh. Niat puasa juga nggak boleh. Kalau ente nggak pengen nggak makan ya nggak makan aja, nggak usah niat puasa. Tapi kalau niat puasa haram. Watolak, menalak seorang istri juga haram. Suami itu haram untuk menalak istri yang sedang haid. Kemudian wal murur fil masjid 'inda khawfi talwithi, melewati masjid ketika khawatir untuk mengotori. Contoh, dia pakai pampers tapi pakai softtek tapi takut tetes, itu haram untuk murur. Ini tradisi orang dulu tuh, setiap rumah, hampir setiap rumah tuh memiliki masjid di dalam ruangannya. Nah, harap lewat mesti ngotori maka nggak boleh, harus melewati jalan lain yang tidak melewati itu masjid gitu. Jadi rumah di zaman dahulu itu beberapa ruangannya itu diwakafkan untuk masjid biar bisa iktikaf. Itulah kenapa kok ada ilustrasi mulur fil masjid inda khawfit talwith, bukan bayangannya bukan masjid yang umum gitu. Terus wal istimta' bima bayna surrah wal rukbah, orang yang haid dan nifas nggak boleh bersenang-senang antara anggota pusar dan lutut. Kalau di bawah lutut boleh, di atas pusar boleh. Wa taharatu bil ta'abbud, dan tidak boleh wudu dengan niat ibadah serta mandi dengan niat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.